Hari ini kita akan melakukan SOP perawatan jenazah. Alat yang akan kita gunakan di sini ada handscoon steril, kemudian di dalam baki yang berisi kasa, kapas dan juga kapas alkohol. Kemudian ada perban untuk pengikat, gunting, plester, kemudian ada bengkok, ada handuk, ada selimut pengganti, kemudian ada air dalam wadah atau baskom dan juga waslap, kemudian satu buah bantal untuk penyangga, dan juga ada kartu identitas pasien. Selanjutnya, dekatkan alat pada pasien. Setelah dekatkan alat pada pasien, selanjutnya mencuci tangan dan gunakan handscoon. Selanjutnya, periksa alat kesehatan yang masih digunakan pasien. Jika ada, maka lepaskan. Selamat sore Pak, saya akan melepaskan oksigen yang masih Bapak pakai ya. Ini sih Pak. Kemudian dimulai dari wajah. Setelah melepas alat kesehatan, pastikan juga tidak ada barang berharga yang ada di pasien seperti gigi palsu. Kita periksa lagi. Setelah itu kita turun ke bagian dada dan juga tangan. Kemudian kita lihat di dada apakah masih ada alat kesehatan yang terpasang ataupun barang berharga seperti kalung. Kemudian di tangan kita periksa juga apakah masih ada alat kesehatan seperti bekas penusukan pemasangan infus ataupun barang berharga seperti gelang dan lainnya. Baik tangan kiri dan juga tangan kanan, kemudian di kaki. Jika tidak ada lagi alat medis yang terpasang dan juga barang berharga yang ada pada pasien, maka selanjutnya kita lihat lagi apakah ada cairan atau kotoran yang menempel pada wajah pasien. Jika ada cairan atau kotoran yang menempel pada wajah pasien, maka kita akan membersihkan dengan air dan waslap yang telah kita siapkan. Selanjutnya pakai waslap dan juga air. Kemudian bersihkan wajah ataupun bagian tubuh pasien yang ada cairan atau kotoran. Permisi Pak. Saat membersihkan, tetap perhatikan apakah ada cairan yang keluar dari hidung, mulut ataupun telinga pasien. Waslap yang telah dipakai dicukur dulu sebelum diletakkan. Setelah itu keringkan wajah pasien. Kemudian perhatikan keadaan pasien, seperti keadaan mata pasien. Jika keadaan mata pasien belum tertutup dengan sempurna, maka kita dapat menutupnya dengan kasah yang telah kita siapkan, dan juga
kita lihat lagi apakah telinga ataupun mulut ada cairan yang keluar. Jika ada cairan yang keluar, maka kita tutup dengan menggunakan kapas dan kasa yang telah kita siapkan. Baik, kemudian pasang kapas pada telinga kiri dan kanan jika ada cairan seperti ini. Kalau untuk di mata, jika mata pasien tidak bisa tertutup dengan baik, maka kita gunakan kasa. Seperti ini, mata jenazah ini masih dalam keadaan terbuka, sehingga harus kita tutup gunakan kasa seperti ini. Kemudian dengan plester supaya kasanya tidak jatuh. Permisi ya Pak. Setelah mata pasien tertutup, kita lihat juga keadaan mulut pasien. Jika mulut pasien masih dalam keadaan terbuka, maka dapat kita ikat dengan menggunakan perban. Seperti ini, mulut pasien sudah tertutup dengan baik. Selanjutnya, sebelum memberikan posisi anatomis pada pasien, pastikan pasien sudah mengganti dengan baju yang telah disiapkan. Kemudian kita atur posisi pasien untuk tangan dalam posisi anatomis. Untuk posisi tangan jenazah harus dalam keadaan mengatup seperti ini. Kemudian setelah di tangan, kita lihat lagi yang di bagian kaki. Kemudian kita lihat di kaki. Jika kaki pasien sudah dalam keadaan rapat seperti ini, maka tidak perlu kita gunakan pengikat. Tetapi jika kaki jenazah masih dalam keadaan belum rapat seperti ini, maka dapat kita gunakan pengikat. Setelah ini, selanjutnya kita pasang bantal kecil di bawah kepala dan juga bagian pundak jenazah. Kemudian kita perhatikan bahwa di bagian tempat tidur jenazah ini sudah ada perlak mengalasnya. Selanjutnya pasang bantal kecil. Kemudian kita ganti selimut jenazah. Selimut yang kita pakaikan pada jenazah ini harus menutup sampai pada kepala dan juga sisi kiri dan sisi kanan jenazah. Kemudian selimut yang masih terpas dari selimut yang dipakai tadi, kita lepas dari bagian bawahnya. Kemudian rapikan lagi jenazah yang telah kita tutup dengan selimutnya. Setelah itu kita pasang tanda pengenal jenazah. Tanda pengenal jenazah yang berisikan nama jenazah, kemudian waktu meninggalnya, dan juga jam. Dapat diletakkan di bagian tengah di atas pasien ataupun di bagian kaki. Jika sudah terpasang, selanjutnya kita memanggil keluarga pasien untuk memperhatikan jenazah yang telah kita siapkan dan juga mendampingi jenazah sebelum diantar ke ruang jenazah. Keluarga Tuan A, selamat sore Ibu. Ini keluarga dari Tuan A. Baik Ibu, kami sudah selesai melakukan perawatan jenazah. Tadi saat melakukan perawatan jenazah tidak ada barang berharga yang ada pada Tuan A. Sekarang Tuan A sudah siap. Ibu bisa mendampingi Tuan A di sini sampai jenazahnya dibawa ke ruang jenazah. Ya Ibu ya, saya permisi. Selesai melakukan tindakan, selanjutnya merapikan alat yang telah digunakan, yakni handuk ditaruh kembali di tempatnya, kemudian plester, ranting, gunting, harus sampai ditaruh pada tempatnya. Setelah itu lepaskan handphone yang dipakai.
kemudian cuci tangan. Setelah mencuci tangan, selanjutnya lakukan dokumentasi keperawatan. Dokumentasi yang dilakukan yakni menuliskan tindakan yang dilakukan, kemudian hari, tanggal, jam tindakan dilakukan. Demikian SOP perawatan jenazah.